Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen database fundamental Bapak Rudi MT. Yang terhormat kepada teman-teman saya dan yang menonton video ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Faisal Rizky Ramdhani dengan NPM 2142442. Dan saya juga tidak sendiri. Ada kelompok-kelompok saya atau teman-teman saya yang bernama Kaujanam Badar 2142438, Gilang Muhammad Arsy 2142407, Risan Muhammad 2142416, Rizkan Aprianda 2142431 dan Jahi Habibi 2142433. Dan kami akan menjelaskan sebuah materi yang bernama Security Database. Apa itu Security Database? Database security merujuk pada kegiatan atau upaya untuk melindungi database dari ancaman luar. Jadi, database security itu kebanyakan menggunakan security control untuk mengontrol akses ke dalam suatu database tersebut. Seperti itu. Dan untuk kelanjutannya, saya serahkan kepada teman-teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ihsan. Saya akan membahas tentang bagian ancaman keamanan database. Berikut merupakan contoh ancaman keamanan database. Yang pertama, penggunaan database oleh orang-orang luar. Akses ke dalam database oleh orang luar dapat mengancam kegunaan dari suatu database. Virus atau malware dapat menyerang database dan menyebabkan kebocoran data ke pihak-pihak yang tidak diinginkan. Ketiga, kerusakan fisik ke database yang disebabkan oleh berbagai macam hal seperti petir, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Yang terakhir, rusaknya data dikarenakan kelalaian manusia atau sistem. Terima kasih kepada saudara Ihsan yang sudah menjelaskan materi tadi. Ya, selanjutnya di bagian ini ada menganalisis kekuatan database. Yang pertama adalah pencegahan akses dari pihak luar. Yang kedua ada stress test atau menguji ketahanan database terhadap serangan. Yang ketiga ada backup fisik dari database. Dan yang terakhir nomor 4, pengecekan atau review database sistem secara berkala. Ya, seperti itu. Terima kasih kepada Jahi Habibi yang sudah menjelaskan materi tadi. Izinkan saya menjelaskan. Nah, di sini ada desain sistem keamanan database. Nah, berikut juga ada salah satu cara untuk membuat sistem keamanan database. Yang pertama, itu ada akses kontrol. Akses kontrol mendasar pada pemberian atau pengambilan privilege atau akses ke dalam suatu database sistem. Privilege diberikan kepada user tanpa harus memberi akses penuh ke dalam suatu database. Akses tertentu hanya boleh diberikan jika suatu pekerja tidak mampu melaksanakan pekerjaan atau tugasnya tanpa akses tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Gilang Muhammad yang telah menjelaskan materi tadi. Ya, yang keempat ada backup. Keamanan database yang baik pasti memiliki backup atau recovery system untuk mengantisipasi hal yang tidak bisa dihindarkan. DBMS atau Database Management System dapat membuat kopian dari database secara periodik dan disimpan secara berkala. Hal ini dilakukan agar jika terjadi kegagalan sistem yang menyebabkan data hilang, user atau admin dapat dengan mudah mengembalikan kembali data yang hilang tersebut. Terima kasih kepada teman saya Rizkan yang sudah menjelaskan materi tadi. Oke, saya akan menjelaskan tentang enkripsi data. Enkripsi data itu bertujuan untuk melindungi data sensitif yang ada di dalam suatu database. Data yang terenkripsi tergolong lebih aman dari ancaman pihak luar. Namun, enkripsi data ini memiliki kelemahan seperti DBMS perlu memecahkan kode enkripsi sehingga performa dari database sistem dapat berkurang. Enkripsi biasanya mengubah data asli atau pesan yang biasa
yang bisa kita mengerti atau bisa disebut juga plain text menjadi data ciphertext atau bisa disebut juga data kode atau pesan yang tidak bisa kita mengerti, sehingga enkripsi data ini tergolong kompleks. Untuk kesimpulan dari presentasi ini, keamanan database merupakan faktor penting bagi keamanan data yang disimpan. Beberapa kendala sering terjadi seperti akses dan keteledoran merupakan faktor besar kerentanan dari keamanan database. Namun, dengan adanya faktor pendukung seperti backup, enkripsi, dan juga akses kontrol, keamanan database dapat diminimalisir kerentanannya. Sekian presentasi dari saya. Akan balik lagi ke Faisa. Terima kasih kepada teman saya Fauzan yang sudah menjelaskan materi tadi. Seperti itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata atau apapun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.